kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya dikarenakan Allah bekali akal sehat dan Allah bekali hawa nafsu. Kalau kita lihat makhluk-makhluk yang lainnya, di sana ada malaikat. Malaikat Allah hanya bekali akal saja, tapi tidak Allah bekali hawa nafsu. Dan makhluk hewan kebalikan dari malaikat. Allah hanya bekali hewan itu hawa nafsu, tidak Allah bekali akal sehat. Namun kita manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya. Kita dibekali akal sehat dan kita dibekali hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan, keagungan, fadilah manusia dari makhluk-makhluk yang lainnya banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat At-Tin, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Ahsanu taqwim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Sungguh kami telah muliakan anak Adam, kami telah muliakan manusia, dan kami letakkan mereka di daratan, dan sebagian ada juga yang di lautan. Kami berikan rizki kepada mereka, dan kami berikan wafaddalnahum, kami berikan fadilah, keutamaan kepada manusia melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Maka para ulama sepakat, makhluk yang paling mulia secara mutlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dari kalangan manusia. Apa yang membuat manusia ini bisa lebih mulia, bisa memiliki fadilah, keutamaan? Ketika dia mampu menggunakan akal sehatnya untuk menerima kebenaran dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu,
ketika seorang manusia dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh, maka dia menjadi manusia yang mulia. Yang bersamaan dengan itu, manusia juga punya nafsu. Namun hawa nafsunya bukan sebagai pengendali dia, tapi akal sehatnya lah yang mengendalikan hawa nafsunya. Ketika akal sehatnya dia gunakan untuk berpikir, untuk melihat, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat yang kauni dan juga ayat-ayat yang syar'i, maka saat itu dia menjadi manusia yang mulia. Namun jamaah sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan manusia, keutamaan manusia yang Allah sebutkan di banyak tempat di dalam Al-Quran bisa berubah menjadi hina, bisa berubah menjadi rendah ketika dia tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk berjalan di atas aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala rumuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walaqad dara'na fi jahannam katsirun minal jinni wal ins." Sungguh kami telah masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Apa yang menyebabkan jin dan manusia itu masuk terjungkal ke dalam neraka? Lahum qulubun la yaqiluna biha. Yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam ketika mereka memiliki kalbu, tapi kalbunya tidak dia gunakan untuk berpikir. Dia tidak gunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mata, penglihatan, tapi tidak dia gunakan untuk melihat kebenaran, mengkaji. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran, telinga, namun tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengindahkan aturan-aturan yang Allah bawa. Ketika mereka telah diberikan perangkat, 3 perangkat ini yang mestinya dia gunakan dengan akal sehatnya untuk kebaikan, ketika kalbunya, penglihatannya, pendengarannya tidak dia gunakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka mereka yang tidak mau menggunakan kalbunya untuk berpikir, penglihatannya untuk melihat kebenaran, pendengarannya untuk mendengar peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu mereka kal an'am, seperti hewan-hewan ternak.
Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall, bahkan mereka lebih rendah, lebih hina, lebih sesat dari hewan ternak. Bayangkan, ketika manusia menjadi manusia yang sempurna, menjadi makhluk yang memiliki fadilah, keutamaan, kelebihan dari makhluk-makhluk yang lainnya, itu semua bisa Allah angkat, Allah campakkan ketika dia tidak bisa memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita untuk menggunakan akal sehat kita, menerima kebenaran. Afala tubsirun, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tasma'un, dan seterusnya, yang semua itu menuntut kita untuk merenung, berpikir, mengkaji, mentadaburi, belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala merumuskan agama ini untuk kepentingan manusia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu telah memuliakan kita, telah menjadikan kita makhluk yang mulia, telah memberikan keutamaan kepada kita sebagai manusia yang makhluk-makhluk lainnya tidak Allah berikan keutamaan. Namun keutamaan tersebut, kemuliaan tersebut, fadilah tersebut, ketika kita tidak gunakan, ketika kita abaikan, maka kemuliaan itu akan Allah ambil, akan Allah hempaskan, dan menjadilah manusia menjadi makhluk yang mulia, yang tadinya mulia disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Dan tentunya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga, kita gunakan sebagaimana mestinya. Kita berada di atas agama Allah, tunduk patuh terhadap syariatnya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. Namun yang jelas, upaya untuk menjadi manusia bertakwa itu harus ada dan harus kita temukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk manusia-manusia yang mulia, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari kesesatan dan kehinaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفي كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.